Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehana Nesya Salsabila dari kelas 12 MIA 1, SMA Negeri 7 Pekanbaru dan guru pembimbingnya Bu Rita Khairina SPD. Pada kali ini saya akan membahas tentang proses pembelahan secara mitosis dan meiosis. Dalam pembahasan tersebut kita harus tahu apa itu pembelahan sel. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Dan fungsi pembelahan sel yang pertama, melakukan pembelahan sel agar dapat berkembang biak pada organisme uniseluler. Yang kedua, pada beberapa organisme, sel tubuh dapat membelah dengan tujuan untuk memperbanyak sel, sehingga sel dapat melakukan pertumbuhan dan berkembang dengan baik. Yang ketiga, regenerasi sel yang mati. Dan yang terakhir, proses pertumbuhan. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel sehingga menghasilkan dua sel anakan yang secara genetis sama. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk tersebut memiliki susunan genetika yang sama dengan induk. Pembelahan sel secara mitosis. Ada 5 fase. Yang pertama, interfase. Pada interfase terjadi persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan dalam waktu yang sangat lama. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel nukleolus tampak terlihat jelas. Tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase gap pertama, fase sintesis, dan fase gap kedua. Yang kedua ada profase. Pada fase ini terjadi perubahan terhadap nukleus dan sitoplasma. Kemudian benang pada nukleus yang dikenal dengan sebutan benang kromatin akan mengalami perubahan bentuk menjadi lebih pendek serta menebal. Hal ini menandakan bahwa sel sedang membentuk kromosom. Dari kromosom yang terbentuk, setiap bagian lengannya akan terduplikasi dengan dua kromatid sama persis dan terikat pada sentromer. Saat proses ini berlangsung, nukleolus dan juga membran nukleus akan menghilang. Jadi, jika spindle telah terbentuk, maka proses dari profase sudah mencapai tahapan akhir. Spindle ini terdiri dari mikrotubula dan juga protein, dan akhirnya dua kromosom kembar menempel pada area ekuatorial. Yang ketiga ada metafase. Pada tahapan ini, terjadi penyebaran kromosom tepat di bagian tengah sel. Ciri khusus dari tahapan ini bagian atau bidang ekuator memiliki kromosom yang tersusun rapi. Pada tahapan ini, benang spindle akan terlihat lebih tipis, sementara kromosom tepat berada di tengah sel tempat pembelahan terjadi. Yang keempat ada fase anafase. Rangkaian tahap pada fase ini adalah pembelahan pada sentromer. Kemudian, dua kromatid terpisah yang masing-masing menuju ke arah kutub yang berlawanan. Di akhir fase tersebut, nantinya masing-masing kromatid akan terletak pada kutubnya sendiri. Yang kelima, fase telofase atau sitokinesis. Tahap ini, membran nukleus yang baru mulai terbentuk, kemudian benang spindle akan menghilang. Setelah itu, dua buah nukleus baru akan memicu terjadinya pembelahan sel tepat di bagian tengah. Jadi intinya, pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel terjadi pada bagian sel tubuh, di mana nukleus terbelah jadi dua anakan dengan sifat sama persis seperti sel induknya. Pembelahan meiosis. Meiosis atau pembelahan reduksi ini merupakan suatu pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan sel secara meiosis. Ada dua tahap. Pertama yaitu meiosis 1. Yang pertama ada profase 1. Pada tahapan ini membran nukleus akan memisahkan diri, kemudian muncul kromatin yang terbentuk dari kromosom dan juga benang spindle. Ada 5 fase lain, yaitu leptotene, zigoten, pakiten, diploten, dan juga diakinesis. Leptonema, benang-benang kromatin memendek dan menebal, dan mudah menyerap zat warna serta membentuk kromosom mengalami kondensasi. Zigonema, sentromer membelah menjadi dua dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan dan kromosom homolog saling berpasangan atau sinapsis. Pakinema, terjadi duplikasi kromosom. Diplonema, kromosom homolog saling menjauh. Terjadi pelekatan berbentuk S yang disebut kiasma dan merupakan tempat terjadinya crossing over.
Diakinesis, terbentuk benang-benang spindle dua sentriol sampai pada kutub yang berlawanan. Membran inti dan nukleus menghilang. Yang kedua ada fase metafase 1. Pada fase ini, pada bagian ekuator akan mulai muncul kromosom lengkap dengan benang spindle yang mulai bentang dari kutub bagian ujung yang melekat di setiap sentromer. Yang ketiga ada fase anafase 1. Setelah melewati proses metafase 1, selanjutnya adalah anafase 1 di mana kromosom akan ditarik pada kutub-kutub yang berlawanan. Disinilah kromosom diploid akan diubah menjadi diploid. Yang keempat ada fase telofase. Pada fase atau tahapan ini, kromosom nantinya akan sampai di setiap kutub yang berlawanan. Yang kelima ada fase sitokinesis. 1. Kromosom akan mulai melakukan pemisahan hingga pada akhirnya menghasilkan dua jumlah sel. Yang kedua ada fase profase 2. Tahap ini ditandai dengan adanya kromatid yang mulai menempel pada sentromer. Yang pertama ada metafase 2. Proses ini dimulai saat ekuator mulai memperlihatkan kromosom dengan benang spindle yang mulai membentang dari kutub bagian ujung yang melekat pada setiap sentromer. Yang kedua ada fase anafase 2. Ketika proses ini terjadi, kromosom akan ditarik pada tiap kutub yang berlawanan. Di sini kromosom diploid akhirnya berubah menjadi diploid. Yang ketiga ada fase telofase 2. Kromosom yang telah ada sampai di bagian kutub dan terdiri atas 4 inti. Setiap inti nantinya memiliki setengah pasang kromosom dan satu duplikasi DNA. Yang terakhir ada fase sitokinesis 2. Pada tahapan ini, sel mulai mengalami pemisahan hingga akhirnya terbentuk 4 sel haploid.